Klub Premier League, Manchester United dilaporkan akan membuat perekrutan keempat mereka di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan memboyong Sofyan Amrabat dari Fiorentina. Manchester United memang diketahui ingin mencari gelandang baru. Erik ten Hag menilai Setan Merah butuh tambahan armada di lini tengah mereka untuk mengarungi musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Salah satu nama yang dikabarkan akan jadi incaran Manchester United adalah Sofyan Amrabat. Gelandang asal Maroko itu dikabarkan menarik perhatian Erik ten Hag di musim panas ini. Dilansir Gazzetta dello Sport, Manchester United kini akan bergerak untuk mendapatkan jasa Amrabat. Mereka diyakini akan mengirimkan tawaran perdana mereka untuk sang gelandang dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United baru bisa bergerak untuk mendapatkan Amrabat baru-baru ini. Sebelumnya Manchester United belum bisa mengajukan tawaran untuk sang gelandang, karena mereka menunggu salah satu dari Fred atau Donny van de Beek terjual di musim panas ini. Fred dilaporkan sudah sepakat mereka jual ke Fenerbahce, alhasil kini mereka sudah mendapatkan tambahan dana untuk membeli Amrabat. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United sedikit lagi akan melepaskan tawaran perdana mereka untuk Amrabat. Sang gelandang dilaporkan akan ditawar di angka 30 juta euro. Setan Merah optimistis tawaran mereka akan diterima Fiorentina. Pihak La Viola sebenarnya ingin menjual Amrabat di angka 35 juta euro, namun mereka dilaporkan siap menerima pinangan Manchester United tersebut. Manchester United sendiri juga tidak akan menemui kendala berarti untuk merekrut Amrabat di musim panas ini. Sang gelandang dilaporkan sangat tertarik untuk bergabung dengan Manchester United, di mana ia sudah menolak sejumlah tawaran menggiurkan dari Arab Saudi baru-baru ini. Masa depan Jean-Claire Todibo bersama Nice kini menjadi subyek spekulasi. Manchester United diyakini memandang bek tengah asal Prancis itu sebagai pengganti ideal Harry Maguire. Manchester United diduga menyetujui kesepakatan 30 juta pounds dengan West Ham United untuk menjual Maguire. Ini menandakan waktu bek Inggris itu di Old Trafford akan segera berakhir. Sementara Todibo memiliki 4 tahun tersisa di kontraknya dengan Nice, pelatih baru Nice Francesco Farioli telah menyatakan keinginannya untuk mempertahankan pemain berusia 23 tahun itu. Tetapi, dia tidak bisa menjamin Todibo akan bertahan di klub musim panas ini. Saya juga memiliki dua wakil kapten Kevin Thuram dan Jean-Claire Todibo yang merupakan pemain terbaik di tim, tuturnya seperti dikutip France Bleu. Manchester United telah memperkuat skuad mereka. Setan Merah mendatangkan Mason Mount, Andre Onana, dan Rasmus Højlund selama jendela transfer musim panas ini. Namun, diharapkan setidaknya ada 2 pendatang baru sebelum tanggal 1 September. Bek tengah baru ingin didatangkan untuk menggantikan Maguire. Sementara untuk gelandang bertahan, Sofyan Amrabat dari Fiorentina dianggap sebagai favorit untuk tiba di Old Trafford bulan ini. Namun, Manchester United harus melepas sejumlah pemainnya terlebih dahulu. Fred dikatakan mendekati kepindahan ke Fenerbahce. Donny van de Beek dalam pembicaraan lanjutan tentang kepindahan ke Real Sociedad. Scott McTominay juga masih dikaitkan dengan kepindahan ke West Ham. Masih harus dilihat apakah manajer Manchester United Erik ten Hag siap melepas 3 gelandang senior dalam beberapa pekan mendatang. Mason Greenwood semakin dekat dengan kembali memperkuat Manchester United jelang dibukanya musim tahun 2023 sampai tahun 2024 Liga Inggris, Premier League. Meski masih mengundang pro dan kontra, The Red Devils rupanya siap mengintegrasikan lagi penyerang muda 21 tahun itu pasca dinyatakan bebas dari tuduhan kekerasan dalam rumah tangga yang sempat menimpanya. Dilansir dari Daniel Taylor untuk The Athletic pada Jumat, tanggal 11 Agustus tahun 2023, Manchester United memang tengah mempersiapkan skenario apabila Greenwood memang bergabung lagi. Hanya saja ada beberapa syarat yang harus disanggupi oleh si pemain sebelum benar-benar bisa merumput kembali di Old Trafford. Di antaranya adalah menjalani bimbingan konseling untuk memperbaiki sikapnya di luar lapangan. Tidak cuma itu, Greenwood pun akan dibawa ke depan kamera untuk menceritakan soal kasusnya dan melakukan klarifikasi maupun permintaan maaf terbuka. Meski kasus kekerasan yang menjadikan kekasihnya, Harriet Robson, telah ditutup akibat minimnya bukti dan mundurnya para saksi, namun Manchester United ingin agar Mason Greenwood tetap menunjukkan rasa menyesal. Bahkan ketika dua sejoli tersebut belakangan diketahui telah rujuk dan bahkan kini memiliki anak pertama yang lahir pada awal Juli tahun 2023 lalu.
Masih dari The Athletic, sayangnya keberadaan syarat ini masih belum membuat gelombang penolakan untuk comeback Greenwood mereda. Salah satu pihak yang sepertinya mendukung kembalinya Mason Greenwood ke Manchester United adalah manajer Erik ten Hag. Kendati dipastikan si pemain berada dalam kondisi kebugaran buruk usai tidak lagi merumput sejak Februari tahun 2022, namun pelatih asal Belanda tersebut siap menyambutnya ke dalam tim. Ten Hag menyatakan jika dirinya tertarik pada kemampuan Greenwood yang sudah membuat 35 gol dan 12 assist dalam 129 penampilan kompetitif sejak debutnya di 2019 untuk Manchester United. Laporan lain juga mengklaim jika seisi ruang ganti juga sudah siap menerima Greenwood lagi. Pemain-pemain seperti Marcus Rashford, Luke Shaw, hingga Bruno Fernandes disebut bersedia menyambutnya dengan tangan terbuka. Kontrak Greenwood memang masih tersisa cukup banyak di Old Trafford karena belum akan kadaluarsa sampai Juni tahun 2025. Mason Greenwood sudah lebih dari 1 kali berlatih di ruang publik selama pramusim. Mason Greenwood belum diizinkan untuk kembali ke pusat latihan Carrington. Menurut Manchester Evening News, Manchester United menerima data dari sesi latihan Greenwood, dengan klub bersiap untuk membuat keputusan akhir tentang masa depannya. Manchester United diharapkan membuat pengumuman tentang Greenwood sebelum dimulainya Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024. Setan Merah akan menghadapi Wolverhampton Wanderers pada laga perdana, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Greenwood dapat melanjutkan kembali karir sepak bolanya setelah semua tuntutan pidana kepadanya dibatalkan pada awal Februari lalu. Tahun lalu, dia awalnya ditangkap karena melakukan kekerasan kepada kekasihnya. Tetapi, semua tuduhan itu sekarang telah dibatalkan. Manchester United bisa mengakhiri kontrak Mason Greenwood atau mencoba menjualnya pada musim panas 2023. Tetapi, hal itu diyakini tidak akan dilakukan Manchester United. Meminjamkan Greenwood ke klub lagi diyakini sebagai jalan keluar yang paling mungkin untuk situasi saat ini. Penyerang berusia 21 tahun itu akan menghabiskan musim tahun 2023 sampai tahun 2024 di klub lain. Greenwood memiliki 2 tahun tersisa untuk menjalankan kontraknya di Old Trafford. Kondisi itu yang membuat Manchester United berada dalam posisi yang kuat ketika harus membuat keputusan. Sebelum penangkapannya, Greenwood dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di dunia sepak bola. Dia memperkuat Manchester United dalam 129 kesempatan dengan mencetak 35 gol dan mencatatkan 12 assist dalam prosesnya. Para pemain Manchester United diduga terbuka untuk kembalinya Mason Greenwood ke ruang ganti. Sementara itu, manajer Manchester United Erik ten Hag dianggap sudah melakukan serangkaian percakapan positif dengannya. Semua pemain percaya dia pantas mendapatkan kesempatan kedua karena dia tidak bersalah di mata hukum, kata seorang sumber kepada The Sun. Beberapa pemain muda datang dari akademi bersamanya sehingga ada loyalitas kepadanya. Mereka tahu dia membuat kesalahan tetapi para pemain yang berbicara dengannya mengatakan dia telah berkembang pesat dalam 18 bulan terakhir dan akan sering kembali lebih bijaksana, pungkas sumber The Sun tersebut. Konglomerat asal Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dikabarkan menjadi pemilik baru Manchester United. Dikabarkan The Sun, keluarga Glazer setuju proposal penawaran pembelian Manchester United oleh Sheikh Jassim. Tak tanggung-tanggung, miliarder Qatar itu sepakat membeli Manchester United dengan harga 6 miliar pounds atau setara 116 triliun rupiah. Ini menjadi rekor dunia untuk pembelian sebuah klub olahraga. The Sun melaporkan bahwa dengan kesepakatan ini, keluarga Glazer bukan lagi menjadi penguasa setan merah per November tahun 2023. Dikutip dari Football Transfers, Sheikh Jassim bakal melakukan gebrakan dengan mendatangkan bintang PSG, Neymar Junior. Jassim sedang mengincar pemain Brasil Neymar Junior sebagai rekrutan pertama era kepemimpinannya, tambahnya. Tidak hanya itu, bankir asal Qatar itu diduga akan menyediakan dana besar untuk meningkatkan Old Trafford dan kompleks pelatihan Carrington. Fans Manchester United harus siap-siap perpisahan dengan keluarga Glazer. Hal ini lantaran keluarga Glazer dikabarkan telah setuju dengan proposal penawaran pembelian Manchester United oleh Sheikh Jassim. Sebenarnya, ada 2 penawaran yang masuk ke keluarga Glazer untuk bisa membeli Manchester United. Pertama, yaitu Sheikh Jassim yang merupakan miliarder Qatar dan satunya lagi miliarder Inggris yaitu Sir Jim Ratcliffe.
Laporan The Sun mengklaim bahwa keluarga Glazer menerima pinangan Sheikh Jassim yang akan membeli Manchester United dengan harga 6 miliar pounds atau setara 116 triliun rupiah. Nantinya, Sheikh Jassim akan menjadi pemilik Manchester United mulai November tahun 2023. Sheikh Jassim akan menyelesaikan pengambilalihan penuh Setan Merah. Bankir asal Qatar itu diduga akan menyediakan dana besar untuk meningkatkan Old Trafford dan kompleks pelatihan Carrington. Sementara itu, Sir Jim Ratcliffe menyatakan masih dalam perlombaan untuk mendapatkan Manchester United. Tetapi, diyakini pengusaha Inggris itu telah tertinggal jauh di belakang Sheikh Jassim. Asa Manchester United untuk merekrut Benjamin Pavard di musim panas ini nampaknya akan mulus. Sang bek dilaporkan dibanderol dengan harga yang tidak terlalu mahal di musim panas ini. Manchester United lagi getol berburu bek tengah baru. Ini disebabkan bek mereka, Harry Maguire, dilaporkan bergabung dengan West Ham. Sky Sports Germany melaporkan bahwa transfer Pavard ini seharusnya tidak sulit dituntaskan Setan Merah, karena Bayern Munchen membanderol sang bek di angka yang terjangkau. Menurut laporan tersebut, Bayern Munchen sudah ambil ancang-ancang untuk menjual Benjamin Pavard. Bek timnas Prancis itu dilaporkan dibanderol dengan harga yang terjangkau, tebusan sekitar 26 juta pounds dikabarkan sudah cukup untuk membawa sang bek pergi. Bayern memang tidak bisa memasang harga yang kelewat mahal bagi sang bek, karena kontrak Pavard di Allianz Arena habis pada tahun depan. Laporan yang sama mengklaim bahwa Pavard dengan senang hati menunggu pinangan Manchester United. Sang bek merasa sudah cukup bermain di Jerman. Ia butuh tantangan baru dalam karirnya. Menurut laporan yang beredar, Erik ten Hag sedikit lagi akan memutuskan bek tengah mana yang bakal dikejar Setan Merah. Ia masih menunggu proses transfer Harry Maguire kelar dulu baru ia mengejar penggantinya.